Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para sahabat sekalian, alhamdulillah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini dan masih diberikan nikmat oleh Allah. Mudah-mudahan dengan nikmatnya senantiasa kita terima ini menjadikan kita hamba yang bersyukur, hamba yang senantiasa mengabdi dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syukur yang senantiasa kita panjatkan ini akan menjadikan kita hidup bahagia dan di dunia dan di akhirat yang akan datang. Salam dan salam semoga dicurahkan selalu pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita panjatkan ini, yang kita bacakan setiap saat, akan menjadi syafaat di hari kiamat yang akan datang. Teman-teman sekalian, seperti biasa, setiap hari memang saya membacakan sebuah hadis, yaitu hadis arba'in. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun mohon maaf, biasanya live-nya ba'da subuh, namun karena ada sesuatu dan lain hal, jadi baru sekarang saya bisa live. Sekali lagi, saya doakan mudah-mudahan teman-teman senantiasa sehat, diberikan kemudahan, diberikan keberkahan, dilancarkan usahanya, yang kerja mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam pekerjaannya, yang dagang mudah-mudahan diberi laku dagangannya, dan usaha-usaha yang lain semoga mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita usahakan, yang kita dapatkan, yang penting halal, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah keterangan kitab ada beberapa pekerjaan atau usaha di mana usaha tersebut Allah ridho, Allah senang. Jadi ada ciri-ciri usaha atau kerja seseorang itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita usaha atau bekerja apabila usaha atau kerja itu membawa kita ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Justru bukan sebaliknya, jangan sampai kita kerja, kita usaha, namun kerja dan usaha kita malah melupakan kita kepada Allah. Saking sibuknya bekerja, lupa sholat, lupa sedekah, lupa zakat dan sebagainya. Bahkan kita melupakan kewajiban-kewajiban mendasar seperti lupa sholat 5 waktu dan sebagainya. Sama dengan berdagang juga, berdagang karena saking lakunya dan sebagainya. Yang penting, yang jelas, segala usaha atau pekerjaan kita yang menyebabkan kita jauh dari Allah sampai melupakan Allah, itu tanda-tanda bahwa kita usaha atau kerja itu nggak dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah nggak suka, Allah nggak ridho kita ada di situ. Yang kedua, usaha atau berkah kerja kita itu diri dari Allah Subhanahu wa taala apabila rezeki atau yang kita dapatkan itu cukup. Ya, itu cukup. Apabila kita merasa yang kita dapatkan, yang kita hasilkan itu kita merasa kurang terus, ada aja masalahnya, ya. Walaupun dapat puluhan juta, ratusan juta, itu tetap aja kurang, nggak ada cukupnya. Selalu ada pengeluaran di luar dugaan yang menyebabkan kita harus keluar uang lebih banyak lagi. Nah, kita sudah banyak sekali temui teman-teman yang walaupun penghasilannya besar, dapatnya besar, tapi nggak ada sisa. Habis, ya bahkan kurang. Yang lebih parah lagi, bukan cuma sekedar tidak menutupi kebutuhan dia, malah hutang menumpuk, ya. Dengan kartu kreditnya lah, hutang sana, hutang sini, hutang kantor dan sebagainya. Itu menandakan dia kerja atau usaha tidak dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita bekerja atau usaha itu dapat ridho Allah Subhanahu wa taala jika usaha atau kerja kita itu membawa manfaat buat orang lain, minimal buat keluarga dan tetangga sekitar. Kalau usaha kita, kerja kita nggak bisa membawa manfaat buat orang lain, ini pun tanda-tanda Allah kurang ridho, Allah kurang suka dan usaha kita. Boleh saja kita memiliki rumah yang mewah dari hasil kerja kita memiliki mobil yang mewah, mobil yang bagus dari hasil dagangan kita boleh saja memiliki aset di mana-mana hasil usaha kita. Namun apabila hasil usaha yang kita dapatkan itu tidak bisa dinikmati oleh orang lain, kita tidak bisa membantu saudara, tidak bisa membantu tetangga, intinya dia nggak ada manfaat buat orang.
itu pun tanda-tanda usaha kita nggak diberkahi. Sekarang ini berapa banyak orang yang hidupnya mewah, rumahnya besar, mobilnya di mana-mana, tapi nggak ada ketenangan. Nggak ada ketenangan. Ada aja gelisahnya, ada aja masalahnya. Memang setiap orang pasti punya masalah. Namun, jika masalah itu selalu berlarut-larut dan tidak pernah ada jalan yang terbaik, nggak pernah ada solusi, selalu bertambah dan bertambah, hatinya gelisah dan sebagainya, ini adalah tanda-tanda dia bekerja, usaha nggak diridhoi. Ya. Bagaimana cara kita berusaha, bekerja, diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ingat indikator 3 tadi, ya. Kita bekerja usaha, kita mendapat ketenangan, kemudian juga tidak dapat masalah yang besar, dan yang kita dapatkan tuh cukup, ya, cukup. Nggak banyak nggak apa-apa, yang penting cukup. Karena nanti kita bisa membedakan antara kita ngejar dunia atau ngejar rezeki. Karena kalau kita ngejar dunia, dunia itu pasti bicaranya angka. Angka nggak pernah bisa cukup. 1 pengen 2, 2 pengen 3, 3 terus gitu. Nggak pernah ada kata cukup. Tapi kalau bicara rezeki hanya 1 kata, cukup, sudah. Nggak ada kata lain. Yang penting kita usaha, tawakal, nanti Allah yang akan mencukupkan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi jangan-jangan kita selama ini bekerja, yang ada di rumah kita, yang usahakan kita itu, kita bukan cari rezeki, tapi mencari apa? Mencari dunia. Subhanallah, tabarakallah, mudah-mudahan kembali lagi yang kita usahakan itu akan membawa keberkahan. Nah, berkaitan dengan usaha kita, kerja kita membawa keberkahan, ada hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam kita bekerja dan kita berusaha. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW itu memberikan sinyal, ya, memberikan rambu-rambu buat kita ketika kita menjalani hidup sehari-hari untuk usaha dan sebagainya. Pada hadis ke-6 di hadis Arba'in, di sini disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Abdillah, ya, namanya Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridai keduanya. Dia berkata, kata Nu'man, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Yaqulu, Rasulullah bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun. Sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas. Sesuatu yang halal itu jelas, wa innal harama bayyinun, dan sesuatu yang haram itu jelas. Wa bainahuma mushtabihatun, dan di antara keduanya itu adalah perkara yang samar atau perkara-perkara yang syubhat, ya. Jadi di dalam hidup ini, baik kita bekerja, berusaha, baik itu segi makanan, baik benda maupun pekerjaan, atau ada 2 hal. Yang halal itu jelas, yang haram jelas. Contoh yang halal jelas, yang halal itu banyak, ya, kayak makanan. Contoh binatang yang halal jelas, ayam, sapi, kambing, itu jelas, ya. Kalau yang haram jelas apa? Babi, anjing, itu jelas, ya. Tapi ada juga binatang-binatang yang menjadi kontroversi. Contoh misalkan kepiting, ya, itu masih dalam kontroversi. Ada ulama yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Nah, itu dari segi benda, makanan atau binatang. Sama di dalam pekerjaan pun demikian, ya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang jelas halal, ya, yang jelas halalnya seperti halnya berdagang, kemudian juga bekerja dan sebagainya. Ada pekerjaan yang haram, mencuri, ya, kemudian lagi membunuh, membegal, itu haram. Nah, tapi ada juga pekerjaan-pekerjaan yang syubhat, ya. Halal enggak, kemudian haram juga enggak, ya. Misalkan lagi contohnya, misalkan kita bekerja di sebuah tempat riba, misalkan di sebuah lembaga perkreditan yang jelas-jelas itu adalah tempatnya riba. Nah, ini jadi syubhat nih, ya.
Kalau dia bekerja, dia dapat uangnya jelas dari situ. Apalagi dia bekerja di sebuah perusahaan minuman keras misalkan. Bekerjanya halal, mencari rezekinya benar, gitu kan. Tapi sumber dia mendapatkan rezeki itu dari mana? Nah itu ya. Kemudian di perbankan pun sama ya. Karena tidak semua produk bank itu haram. Ada produk bank yang halal. Contoh kayak misalkan kita nabung. Yang haram itu kan bunganya, ya kan? Karena tidak semua produk bank itu haram. Ada juga yang halal. Makanya tempat-tempat seperti itu ada tempat-tempat yang subhat. Nah, sesuatu yang tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya, itu disebutnya syubhat. Disebutnya syubhat. Dilanjutkan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak ada yang mampu, tidak ada yang tahu bisa membedakan secara pasti halal dan haram, kecuali hanya sedikit. Ya. Hanya orang-orang yang mempunyai ilmu yang cukup, kapabilitas yang cukup, yang bisa menentukan ini halal atau haram. Jadi dalam hal ini, tidak semua orang boleh berfatwa. Tidak semua orang boleh menghukumkan, oh ini halal, ini haram. Sementara kapasitas keilmuannya dia nggak punya. Ya. Apalagi kalau sudah bicara halal dan haram, ini bicara hukum. Orang yang tidak paham hukum-hukum fikih, tapi dia dia menghukumkan sebuah hukum, mengistimbatkan hukum, ini resikonya besar. Resikonya sangat besar. Ketika dia memvonis segala sesuatu tidak berdasarkan hukum, ini ada konsekuensi yang dia tanggung. Kenapa? Dari fatwa yang dia keluarkan akan banyak melibatkan manusia yang terlibat. Terlibat artinya apa? Yang tercebur, ya. Misalkan dia bilang sesuatu ini belum jelas hukumnya, dia bilang aja halal, padahal itu belum ketahuan. Makanya para para ulama-ulama ya, itu ketika mengistimbatkan hukum itu nggak sembarangan, ya. Kita mungkin dengan kapasitas keilmuan kita yang nggak seberapa, jangan mentang-mentang ada dalil balighu ani walau ayat, sampaikan dari walaupun satu ayat, semua di-share, apa-apa di-share. Kita nggak lihat dulu ini efeknya bagaimana, hukumnya bagaimana. Dalam menentukan hukum itu, seorang mujtahid itu harus memiliki keilmuan yang cukup, ya. Ilmu nahwunya bagus, sorofnya nguasain, belum ilmu mantik, ilmu tafsir, ilmu ulumul hadis, banyak, ya. Paling enggak ada belasan ilmu yang harus dia kuasai untuk bisa mengistimbatkan sebuah hukum ini halal atau haram. Ya, ini halal atau haram. Apalagi pada sesuatu perbuatan yang enggak jelas dalilnya. Enggak jelas dalilnya. Misalkan nih, mohon maaf nih yang dari dulu sampai sekarang berkembang itu kan enggak pernah sembuh sampai sekarang, penyakitnya dari zaman penjajah Belanda tuh. Bahkan dari zaman dulu. Ya, sebelum Indonesia ini ada, ya kayak masalah kunut, masalah tarawih 11 atau 23, kemudian lagi masalah tahlilan, maulidan dan sebagainya, yang kalau kita tidak teliti dan tidak hati-hati mengistimbatkan hukum itu akan terjebak, ya, akan terjebak. Ketika kita menghukumi seseorang itu dengan sesuatu ente bidah, ente kafir, ente musyrik, nah ini hati-hati. Kata Rasulullah, barang siapa yang menuduh seseorang kafir, ya, dia khawatirkan tujuan itu akan berbalik kepada dirinya. Dia khawatirkan tujuan itu berbalik kepada dirinya. Makanya sangat hati-hati, apalagi bicara masalah halal dan haram, ini harus hati-hati. Nah, ketika kita menemukan sesuatu yang subhat, nah, yang halal nggak jelas, haram yang nggak jelas, Rasulullah ngasih pegangan. Apa kata Rasulullah? Pokoknya kalau kamu ketemu yang halal nggak jelas, haram nggak jelas, hukumnya yang subhat-subhat, yang cuma orang-orang tertentu saja yang tahu, kata Rasulullah, famanit taqus syubahati istabro'a lidinihi wa irdihi. Kata Rasulullah, ya, barang siapa yang berhati-hati, ya, takut, ya, atau dia menjaga, barang siapa yang menjaga diri dari hal-hal yang subhat, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Jadi kata Rasulullah, kalau ketemu barang-barang yang subhat, perkara-perkara yang subhat, pekerjaan-pekerjaan yang subhat, tidak, jangan deh, ya, tinggalin. Tinggalin. Kenapa? Karena khawatir, ya, khawatir subhat itu nantinya akan jatuh kepada yang
haram. Ya, syubhat akan jatuh kepada yang haram. Kemudian orang yang menjaga diri dari sesuatu yang syubhat, berarti dia telah menjaga agamanya, telah menjaga keimanannya, telah menjaga keislamannya, dan kehormatan agamanya. Jadi jangan sampai sesuatu yang harus kita bablas saja, hajar terus gitu kan. Nah orang-orang lain nanti akan melihat, kok begitu ya, kok semuanya dihajar ya, padahal hukumnya belum jelas. Nah kemudian lanjut kata Allah, kata Rasulullah, waman waqa'a fi syubhatin waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima. Nah barang siapa yang jatuh kepada perkara yang syubhat, maka ia telah jatuh dalam wilayah yang haram. Maksudnya begini, kalau ketemu sesuatu yang syubhat, jangan diambil. Jangan diambil. Kenapa? Karena khawatir yang syubhat itu akan jatuh kepada yang haram. Lebih baik kita menjaga diri, istilahnya kita warok. Nah, ada sifat namanya sifat warok. Warok itu menjaga ya. Menjaga, jangan sampai sesuatu yang gak jelas ini kita ambil. Contoh begini, kita nemu barang nih, lagi jalan, terus nemu barang, itu kan sesuatu yang syubhat, ya, diambil bukan miliknya, nggak diambil takutnya nanti hilang. Nah ini sebutnya lukotoh ya, atau kita lagi jalan ada buah jatuh, kita ambil, ini bukan punya kita makan, ini bukan hak kita. Atau nemu barang, nemu dompet atau apapun yang sifatnya bukan punya kita, yang nggak jelas halalnya, haramnya juga nggak jelas. Nah ini ya, ini sesuatu yang syubhat. Makanya lebih baik hati-hati kalau kita nemu barang nih, nah dia khawatirkan kita nggak bisa menjaga barang itu, kita nggak bisa mengembalikan dan sebagainya, lebih baik nggak usah diambil. Kenapa? Karena ketika kita ambil walaupun niatnya mengamankan, tetapi kita nggak ada kapasitas untuk bisa mengembalikan, nah kita beresiko. Kalaupun mau diambil, sarannya kita serahkan kepada pihak yang berwenang, entah kepolisian, entah siapa. Nanti kamu umumkan kita umumkan, barang siapa yang kehilangan dompet, hubungi nomor ini, diumumkan. Ini nanti ada aturannya. Dalam Islam ada aturan yang namanya lukotoh ya, barang temuan. Kemudian juga pekerjaan-pekerjaan yang nggak jelas nih, kayak zaman sekarang kan gitu Pak, yang nggak jelas gitu kan. Apalagi zaman sekarang yang penting sebuah uang, hedon. Hidup hedon itu sudah nggak jelas. Kayak misalkan gini, bikin konten-konten, mohon maaf ya, bikin konten boleh, gitu kan. Tetapi konten itu bisa menjadi sesuatu yang haram apabila isinya, kontennya itu tidak mendidik, bahkan menyesatkan orang. Contoh menyesatkan orang ya, dia memprovokasi dan sebagainya, membuat propaganda yang akhirnya menyulut emosi orang dan berbuat anarkis serta pidana. Ada juga yang syubhat. Contoh, mohon maaf sekali lagi, ini yang pada joget-joget tuh, ya, yang joget-joget di sinilah. Hak orang untuk hidup senang, boleh, hak orang untuk hidup senang. Tapi berjoget di depan umum yang orang tidak berhak melihatnya, itu sesuatu yang haram. Itu nggak boleh. Makanya kemudian juga apa yang kita buat di tok-tok nih, kita buat itu, kita joget-joget, itu kan tersimpan. Entah nanti berapa tahun yang akan datang, apa yang kita lakukan itu dilihat oleh anak kita, mungkin nanti kalau memang ini masih ada aplikasi ini, oleh cucu kita, nanti dilihat oleh tetangga kita, oleh Pak RT dan sebagainya, oleh guru kita. Nah ketika sudah itu terjadi, orang yang tadi hormat kepada kita itu langsung jatuh harga dirinya. Makanya yang bisa menghormati diri kita ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau Anda ingin dihormati, hormati diri Anda. Contoh cara berpakaian. Kalau Anda ingin dihormati oleh orang, perbaikilah cara berpakaian. Ya, perbaiki cara berpakaianmu. Saya tidak menyalahkan orang membuat konten, tidak. Cuma ketika kita membuat konten itu, kita perhatikan efeknya bagaimana. Kedepannya seperti apa. Buat diri kita dan sebagainya. Manfaatnya ada atau enggak? Kalau memang tidak ada manfaatnya, lebih baik gak usah. Kalau cuma hanya untuk memperlihatkan aurat kita, pinggul kita dan sebagainya, ya mungkin kita senang. Nah,
ketika kita senang mempertontonkan tubuh kita dan sebagainya, itu berarti penyakit. Ya, ada jangan sampai nanti kena penyakit apa tuh mempertontonkan aurat dan sebagainya. Itu luar biasa. Sebisa mungkin jangan sampai ya kita mau umur udah tua, udah nenek-nenek, udah aki-aki, joget-joget di depan kamera. Aduh ya Allah ya garing. Cucu ngelihat, ketika cucunya ngelihat kakeknya kayak gitu, neneknya kayak gitu, emaknya kayak gitu, ada kemungkinan besar dia akan meniru. Kalau ibunya cuma goyang-goyang dong, mungkin anaknya lebih parah. Mungkin lebih parah. Karena kembali lagi bahwa yang namanya orang tua itu menjadi panutan. Karena sifat anak itu imitasi. Apa sih imitasi? Sifat anak itu dia akan meniru. Akan meniru apa yang dilihat. Yang dilihat orang tuanya kayak gitu, bapaknya kayak gitu, anaknya kayak gitu, mungkin nanti dia akan lebih parah. Ada peribahasa bilang, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santai pagi juga. Nah, jadi intinya ketika kita mendapatkan sesuatu yang syubhat, ya, sesuatu yang syubhat, jangan diambil. Bebek tinggalkan, karena takutnya nanti jatuh pada hukum yang haram. Kemudian fil haram karo'i yar'a haulal hima yushaku ayyar ta'afihi. Nah, dikhawatirkan terjatuh pada yang haram seperti penggembala kambing yang berada di sekitar jurang. Ya, dikhawatirkan dia akan masuk ke dalam jurang. Jadi sesuatu yang syubhat itu diibaratkan ketika ada penggembala kambing, kambing-kambingnya berada di pinggir jurang. Nah, ketika melihat itu ada di pinggir jurang, maka lebih baik dijauhi. Baru di pinggir sih, baru di pinggir, lebih baik dijauhi. Kenapa? Karena dikhawatirkan jatuh, ya, entah longsor, entah apa. Ya, kayak kita misalkan jalan-jalan ke yang kawah, kayak Tangkuban Perahu, itu kan kayak jurang gitu kan. Nah, itu dikasih penjagaan. Nah, sebisa mungkin kalau bisa, ya lebih baik jauh-jauh deh dari jurang. Walaupun kita jago, kita hebat, yang namanya sial mah kadang-kadang dapat, ya. Yang namanya sial kadang-kadang dapat, ya. Nah, sama ketika menemukan sesuatu yang syubhat, baik barang maupun pekerjaan dan sebagainya, lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Karena khawatir kita akan terjatuh, akan nyemplung ke dalam sesuatu yang haram. Kemudian kata Rasulullah, ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwa setiap sesuatu, setiap raja, ala wa inna likulli malikin, setiap kerajaan, setiap raja itu memiliki daerah terlarang. Jadi setiap wilayah memiliki daerah larangan, ya. Kayak misalkan di rumah kita nih, ya, ada satu kamar yang nggak boleh dimasukin, itu daerah terlarang. Kemudian juga ada zona yang nggak boleh dimasukin. Kayak di istana itu nggak semua orang boleh masuk, ya. Nah, Allah itu seorang raja, Allah itu adalah raja di atas raja. Kerajaan itu tetap memiliki daerah larangan. Kemudian kata Rasulullah, ala wa inna himallahu maharimuhu. Ketahuilah bahwa daerah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Nah, jadi Allah itu telah memberikan semuanya kepada manusia untuk diolah dan dinikmati. Tapi ada daerah-daerah tertentu, ada hal-hal tertentu yang nggak boleh disentuh. Apa itu? Sesuatu yang haram. Apapun yang haram secara zahir itu harus dihindari. Teman-teman sekalian, halal dan haram itu ada dua jenis, ya, ada dua bagian. Pertama disebut dengan halal aini, yang kedua halal sababi. Apa itu halal aini atau haram aini? Halal atau haram aini adalah halal dan haram memang sudah zatnya itu halal, haram. Ketentuan nasnya halal dan haram. Contoh, misalkan minuman keras itu sudah jelas haram. Nggak ada toleransi. Karena memang sudah barangnya haram. Kemudian daging babi itu jelas haramnya. Lalu binatang-binatang buas itu jelas haramnya. Lalu mencuri itu jelas haramnya. Membunuh jelas haramnya. Secara barang itu sudah jelas. Yang kedua ada sebut dengan halal atau haram sababi. Jadi kalau yang namanya sababi itu sebab. Sesuatu bisa halal bisa haram itu karena sebab. Contoh, berjualan itu halal
Tapi kalau yang dijual adalah barangnya haram, maka jatuhnya haram. Misalnya dia dijual minuman keras, itu haram. Kemudian menolong orang, minjemin uang ke orang itu ibadah. Menolong, halal, bahkan memiliki nilai ibadah. Tapi kalau dibungakan, itu jadi haram. Itu jadi haram. Kemudian makan itu sesuatu yang halal, makan boleh-boleh saja. Tapi kalau makan sesuatu yang haram, itu jadi haram. Atau dia makan berlebihan, yang menyebabkan dia jadi sakit dan sebagainya, itu pun haram. Jadi apapun yang berlebihan itu jatuhnya haram. Nah, kembali lagi, halal dan haram itu ada dua. Ada halal haram ini, ada halal haram dan sababi. Kalau yang ini mungkin kita lebih mudah. Lebih mudah. Kenapa? Karena jelas bendanya. Tapi yang agak susah itu yang sababinya ini. Makanya ketika sudah masuk ke dalam yang sababi ini, itu jatuh ke sesuatu yang subhat ngerinya. Dan hanya orang-orang yang memiliki ilmu fikih yang cukup, ilmu Al-Quran yang cukup, ilmu keagamaan yang cukup, yang bisa menentukan perbuatan ini halal atau haram. Karena dia akan melihat dari berbagai macam aspek sudut, dari berbagai macam aspek dalil. Ya, makanya ketika menemukan sesuatu yang nggak jelas, baik ditinggalkan. Nah, nanti kita tanyakan kepada orang yang paham. Kemudian dalam kelanjutannya Rasulullah mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasada kulluh. Ala wa hiya qalbun. Ketahuilah bahwa dalam diri manusia, dalam badan manusia ada segumpal daging, ada sepotong daging. Apabila daging itu baik, maka baik seluruh jasadnya. Apabila buruk, maka buruk seluruhnya. Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati. Nah, jadi pada diri kita ini ada yang namanya segumpal, ya, itu hati. Kalau kita bahasa kolbun, ya, kolbun itu hati lah kalau bahasa Indonesianya. Nah, hati inilah yang menguasai, yang memerintah badan kita. Kita mencuri itu karena perintah hati. Kita melangkah karena perintah hati. Kita memegang sesuatu karena perintah hati. Ketika hati memerintahkan pada sesuatu yang salah, maka seluruh badan akan terima konsekuensinya. Misal, hati nyuruh, ambil, colong. Nah, dicolonglah nih barang. Ketahuan, yang dipukul ketika ketahuan bukan cuma tangan. Badan digebugin, pala diketok, kaki dihajar. Itu akibat apa? Akibat hati yang sakit. Tetapi ketika hati yang sehat, kata hati bilang, tolongin tuh. Maka yang lain pun akan mendapatkan sesuatu yang baik pula. Karena kita menolong orang, maka nanti mulut akan dikasih minum, tenggorokan akan terbasahi, perut menjadi kenyang. Kemudian karena dia berbuat baik menolong orang, akhirnya dia dihantar pulang. Kakinya nggak jalan untuk bercapek. Itu yang paling gampang, ambil contohnya. Jadi, hatilah yang menentukan seseorang baik dan buruk. Maka perbaiki hatimu. Perbaiki hatimu, karena hatilah yang akan mengatur dan menentukan bagaimana cara kita hidup. Cara kita hidup akan menentukan kita bahagia atau sengsara. Hatilah yang menentukan nanti kita akan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Hatilah yang menentukan kita mendapatkan ridho atau murkanya Allah. Makanya rajin-rajinlah kita menata hati, rajin-rajinlah kita tazkiyatun nafs, ya. Banyak bermuhasabah, banyak berpikir. Ketika kita membuat sesuatu yang akan merusakkan orang, pikirkan hatimu. Pikir dengan hati, dengan pikiran. Ini kalau saya kira bikin begini, kira-kira nanti gimana efeknya ya. Kalau saya bikin konten kayak gini, kira-kira bagaimana ya. Itu ya. Jadi kembali lagi dari hadis ini dapat diambil pelajaran, kata Rasulullah, bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, yang nggak jelas itu subhat. Nah, ketika kamu ketemu sesuatu yang subhat, jangan dikerjakan, ditinggalin saja. Cari yang halal masih banyak, ya, yang baik masih banyak. Nah, sambil kamu tinggalkan itu, kalau memang kamu penasaran dengan hal yang subhat itu, kamu tanyakan kepada orang-orang yang memang paham. Kenapa? Karena warwasikhun bil ilmi,
Orang yang Allah kasih pemahaman itu adalah orang-orang yang sedikit, nggak banyak. Ya. Kemudian Allah itu memberikan segalanya kepada manusia, silakan dinikmati, silakan dipakai. Namun ada sesuatu yang nggak boleh, ada larangannya tetap. Apa? Larangan-larangan Allah adalah sesuatu yang diharamkan. Ya, sesuatu yang diharamkan. Nah, kembali lagi, karena haram ini ada sesuatu yang Allah tidak boleh kita kerjakan, maka kita harus paham apa saja yang diharamkan. Kemudian ketika memang haram itu enggak jelas, silakan tanya kepada orang yang memang memberi kapasitas. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakanlah kamu kepada ahli dzikir kalau kamu enggak tahu. Kita bisa lihat kalimatnya. Allah memerintahkan kepada kita ahli dzikri. Tanyalah pada ahli dzikir, bukan ahli fikir. Kalau ahli fikir itu dia hanya menjawab dengan logika saja, dengan keilmuan, tanpa pakai hati. Tapi kalau ahli dzikir itu dia sudah melewati akal, tapi sudah masuk ke dalam qalb, hati. Jadi untuk bertanya pada sesuatu yang halal dan haram, tanyakanlah kepada ahli dzikri, bukan ahli fikir. Karena kalau ahli fikir dia hanya menjawab secara keilmuan saja, intelektualitas, tidak memberikan solusi untuk masalah hatinya, untuk masalah hal haramnya, untuk mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ahli dzikir itu levelnya di atas ahli fikir. Nah, kemudian yang terakhir kata Rasulullah, jaga hati. Ya. Kalau kata Agim itu apa? Jaga hati. Karena hatilah yang menentukan itu baik dan buruk. Hati itulah yang menentukan kita itu bahagia dan sengsara. Hati yang menentukan kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Hati pula yang menentukan kita ini selamat atau celaka di akhirat yang akan datang. Ya, demikian barangkali. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan nanti di message saja. Karena saya juga harus berangkat ya. Udah siang. Insyaallah nanti ada waktu kesempatan kita sambung lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekhilafan dalam perkataan dan penyampaian. Semuanya itu karena kelemahan dari saya, keilmuan yang bodoh. Saya hanya sekedar berbagi apa yang saya tahu. Yang saya tidak tahu, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir saya ucapkan selamat bekerja, selamat beraktivitas, selalu doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta yang terbaik, jauhkan dari segala kesulitan, berikan rezeki yang berkah, yang halal, yang dapat membawa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, umur yang membawa kita kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, buat seorang laki-laki, bekerja itu bukan cuma sekedar cari uang, tapi bekerja adalah harga diri. Bekerja adalah harga diri. Kita keluar dari rumah, satu tetes keringat yang kita keluarkan akan menghapus satu dosa. Makanya ketika keluar dari rumah, bismillah, jangan niatin cari duit, tapi niatkanlah ibadah karena Allah. Niatkan ibadah karena Allah. Uang yang kita dapatkan itu adalah bonusnya dari Allah. Jangan sampai kita kejar uang nggak dapat, pahala nggak dapat, dosa nggak diampuni, rugi bandar, rugi 2 kali. Jadi semoga dari sekarang niatin dari rumah, bismillah saya mau ibadah, karena bekerja adalah ibadah. Niatin ibadah, insya Allah kalau kita niat ibadah, dosa kita terampuni, kemudian kita dapat pahala, Allah kasih bonus. Uang adalah bonus dari Allah. Jangan jadikan tujuan, tapi jadikan sebagai alat saja, sebagai bonus saja. Kalaupun kita nggak dapat uang hari ini, kita dagang nggak laku, ya sudah. Mungkin nanti Allah akan kasih ke yang lain. Nanti suatu saat kita akan bahas tentang masalah konsep rezeki, tentang masalah konsep bekerja yang baik.